Terakhir Pak, JPKP Pak. JPKP, kami persilakan. Ya, oke. Pak Pimpinan, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Memang miris ya Pak Pimpinan berikut dengan semua komisi-komisi yang Agak hadir. dekat mic-nya, Mas. Iya, jadi kalau mendengar apa yang sudah disampaikan oleh korban-korban semua tadi Pak Pimpinan, kami sangat miris mendengarnya. Pada dasarnya kami memang JPKP dan Yapena itu adalah dua lembaga yang berbeda, tetapi pada hari ini tuh kami hadir di sini itu sebagai mitra memperkuat apa yang telah diperjuangkan oleh korban-korban mafia tanah yang disampaikan tadi. Kami juga hadir di sini karena memang mengapresiasi bahwa setelah dalam 1-2 bulan terakhir kami mendengar bahwa Komisi 2 DPR RI sangat-sangat concern terkait dengan masalah mafia tanah ini, dan bahkan kami dengar sudah membentuk tim untuk mengawal apa yang terjadi di BPN. Beberapa waktu lalu dalam RDP yang sama saya juga hadir di sini Pak Pimpinan. Sehingga untuk kali pertama saya mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yapena tadi adalah bentuk dukungan kami ke Komisi 2 DPR bahwa lembaga-lembaga lain terkait dengan masalah pertanahan ini kok kayaknya sudah kurang dipercaya oleh rakyat. Sehingga memang butuh kekuatan baru, apapun namanya. Tadi kalau disebutkan apakah Komisi Pemberantasan Mafia Tanah atau seperti KPK dan seterusnya, ya terserah nanti. Tapi intinya teman-teman Yapena sudah mengungkapkan itu. Nah, selain penguatan dari rencana pembentukan Komisi Agraria Nasional atau Komisi Pertanahan Nasional yang sudah disampaikan Yapena, kami dari JPKP Pak memang concern terkait dengan kasus-kasus. Ada sekitar 60 kasus yang kami dalam 1 dekade ini, khususnya dalam 6 tahun terakhir, itu kami sudah sampaikan dan komunikasikan ke BPN, ke ATR BPN. Tetapi ya mungkin yang bisa tuntas hanya 1-2 kasus, tidak lebih dari 5. Itulah sebabnya pada saat itu kami masih ingat bahwa dari kantor staf presiden, Menteri ATR BPN maupun Menteri Lingkungan Hidup pernah melakukan suatu kerjasama tetap dan melist out semua permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat ke 3 lembaga itu. Tapi sampai hari ini Pak, presentasi yang terselesaikan itu boleh dikatakan itu mangkrak. Nah, harapan kami, karena kami JPKP sudah menyampaikan permasalahan-permasalahan konflik agraria ini ke Kementerian ATR BPN, bahkan harusnya sih kalau di persidangan yang mulai ini di komisi 2 ini saya sudah kirim Pak listnya. Ada 37 ke protokoler. Dan ada 2 bagian, permasalahan tanah yang kami dampingi selama ini, dan itu rata-rata orang susah. Rata-rata melibatkan korban-korban masyarakat yang puluhan ribu hektar di seluruh Indonesia. Kami sudah sampaikan ke protokoler Pak. Dan saya pikir seandainya itu bisa dimunculkan bagus juga, karena di situ ada kasus-kasus raksasa di dalamnya, tapi Protokol sudah bertahun-tahun Pak. Protokol Komisi 2 atau DPR? Protokoler Komisi 2 Pak. Ada 2 bagian Pak. Bagian pertama itu terkait 37 kasus di seluruh Indonesia, kasus-kasus raksasa, HGU, ex-HGU dan seterusnya. Saya sudah sampaikan ke protokoler. Dapatnya 37 kasus dari mana Pak? Kami Isi websitenya atau jaringannya? Jaringan kami, kebetulan saya ketua umum relawan Pak. Saya ketua umum relawan JPKP dan kami hadir Berapa seluruh jaringan Indonesia. sekarang Pak? Jaringan pendamping kebijakan pembangunan Se-Indonesia berapa? JPKP. Seluruh Indonesia ada Pak. Ada berapa?
Jaringnya ada berapa ini? Kita sekarang itu total sekitar 800 ribuan Pak pengurus. Oh ya? Ya, lumayan Pak. Dan By ini by address 800 orang itu. by name by address Pak. Silakan Bapak cek. Makanya kemarin Pak Prabowo menang Pak. Pakai jaringan itu ya? Diperkuat sama relawan Pak. Ya, besok sama jaringan saya. Awalnya relawan Jokowi juga Pak. Tapi tidak apa-apa, mungkin teman-teman DPR juga ada yang sudah mengenal Pak JPKP. Berarti yang Ya. lewat jaringan ini di pemerintahan Pak Prabowo harus selesai. Harus selesai, tapi masalahnya begini Pak. Loh kok Mas? Kawan saya, senior kami, kawannya Bapak juga sekarang sudah jadi menteri. Pak Nusron. Kalau waktu Pak Nusron menterinya Pak Prabowo. menteri kita Pak. Oh ya, Menteri yang kita. sampai dukung jadi presiden. Ya, menteri kita Pak. Menteri Nanti kita dulu, sama. sampai jangan dikoma dulu. Jadi maksud saya begini Pak. Karena yang saya sebutkan, kasus-kasus yang saya sudah kirim ke protokoler ini kan sudah sebelum zamannya Pak Nusron. Sudah lama kan, sebelum Pak Nusron Sudah sudah lama. dimasukkan kan? Sudah lama, tapi tidak selesai-selesai. Lalu kemudian hari ini kami mendengar lagi kasus-kasus yang banyak seperti ini. Sehingga Yapena dan JPKP berkomitmen, sepertinya kalau mengharapkan BPN, ya, jeruk makan jeruk tidak selesai-selesai Pak pimpinan. Sehingga satu-satunya pintu melalui DPR, Komisi 2 yang konsen terkait masalah pertanahan, mitranya BPN, seyogianya menjadi pengawas, menjadi kontrol, monitoring, dan diperkuat, diberikan kewenangan untuk membentuk tim ini secara independen, supaya mengawasi kerjanya Kementerian ATR BPN sebagai mitra di Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau tidak dilakukan Pak, saya sangat yakin dan pesimistis permasalahan pertanahan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemarin di Dewan Terhormat ini saya sudah sampaikan Pak, bahwa bagaimana mungkin, Kemarin udah ke sini. kemarin saya pernah ke sini Pak, kebetulan dengan rekan yang lain, Di ruangan ini. di ruangan yang sama Pak, pimpinannya yang agak beda Pak. Saya bilang ke pimpinan rapat pada saat itu, saya bilang, Pak pimpinan, ini kan institusi, mohon izin dari BPN, saya tidak mengatakan ini nama-nama Pak, tetapi institusinya ini agak mirip-mirip rampok Pak, merampok tanah masyarakat. Contoh, ada HGU sudah selesai masa HGU-nya. Waktu konsensi terbitnya HGU, Fokus saja yang sampai ya, pegang. ini kan 3 salah satu bulan. 37 itu Pak. Oh, ada di situ. Betul, Pak. Itu. Betul Pak, ada di 37 item ini. Makanya saya sampaikan bahwa ini mirip-mirip semua, karena ini mafianya ini Yang luar perorangan biasa. berapa? Yang perorangan berapa itu? Yang perorangan itu tidak lebih dari 3 Pak. Oh, semua HGU. Semuanya ini komunal, semuanya ini korban banyak Pak. Dan yang saya bawakan ini bukan yang bayar Pak. Kami relawan-relawan ini semua, ya, yang kami bawakan ini memperjuangkan komunal-komunal masyarakat Pak. Oke. Ya, bukan yang pribadi-pribadi. Tapi apapun, meskipun itu pribadi Pak, harus tetap diperjuangkan. Apalagi ini komunal Pak, yang mengorbankan puluhan ribu masyarakat, puluhan ribu rakyat. Kami sampaikan tidak selesai di BPN. Sehingga kami memang hadir di sini butuh memperkuat Komisi 2. Tolong Pak, secepatnya buat tim yang independen ini, buat timeline untuk masing-masing semua permasalahan yang masyarakat yang sudah disampaikan oleh BPN. Tanpa itu Pak, maka permasalahan masyarakat tidak akan pernah selesai. Terakhir Pak, saya dari 37 saya sortir 2 contoh saja yang sangat-sangat konkret, yang mungkin kebetulan Kanwil Sebentar ada saya di sini. perpanjang 1 jam, selesai pukul 16. Ya, ini cuma 2 menit Pak. Khusus di Jakarta, Taman Mini itu Pak, ada namanya Padepokan Taman Mini. Sudah 40 tahun masyarakat berdiam di sana, sekarang mau digusur Pak. Turun-temurun mereka tinggal di situ, lalu kemudian
dengan tiba-tiba hari ini itu mau digusur. Peningkatan alasak diajukan tidak pernah itu diterima. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ada kasus di Luwu Timur. Di Luwu Timur itu namanya Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona. Karena pengembangan ibu kota pada saat itu, Palopo, akhirnya dibarter oleh pemerintah daerah, dan ternyata tanah yang dibarter oleh pemerintah daerah itu dengan PTPN 14 adalah tanahnya masyarakat di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona. Bersertifikat Pak. Lalu akhirnya tanah bersertifikat ini dikuasai oleh PTPN 14. Sampai hari ini terkatung-katung Pak. Bayangkan tanahnya masyarakat bisa dirampok seperti itu. Terus terakhir Pak, ini tanah Kimal di Lampung Pak. Pemukiman untuk Angkatan Laut. Itu di Desa Modokuro, Sawojogor dan Wonomerto. Itu Pak, menurut keterangan Bupati pada saat itu, luasannya misalnya itu 1000 hektar, tetapi ternyata TNI Angkatan Laut membuat pemukiman di sana itu meningkat Pak. Beranak Pak jumlah besaran luasnya. Sehingga pada saat dicek di sana Pak, tanah itu tanah bersertifikat dan masyarakat yang memilikinya. Akhirnya apa Pak? Masyarakat sekarang yang ada di sana itu betul-betul luar biasa terintimidasi dan tidak bisa mendapatkan haknya. Nah, dari 37 item ini yang saya sudah kirimkan ke protokoler Pak, mohon izin nomor surat, objek, subjek, luasan dan segala macam, jumlah korban dan seterusnya itu sudah ada. Tolong menjadi perhatian khusus dari Komisi 2 dan seterusnya tim yang dibentuk oleh Komisi 2 untuk memberantas mafia tanah ini. Tolong Pak, itu dipercepat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih pimpinan waktu yang sudah diberikan. Satu aja Pak Pimpinan, bahwa seperti yang saya sampaikan waktu awal tadi, bahwa ada banyak sekali kasus yang kami sampaikan di forum ini, tetapi karena waktu maka kami hanya membawa listnya saja, register, dan sudah diberikan ke protokoler. Sehingga apalah artinya dokumen itu kalau kita tidak bicara timeline. Tadi saya berbicara bahwa bahkan dalam waktu 1 dekade, bahkan terakhir 6 tahun terakhir ini semua dokumen sudah menumpuk di ATR BPN, di kantor staf presiden maupun di Kementerian Lingkungan Hidup maupun lembaga teknis lain yang terkait dengan permasalahan lahan ini. Tapi ujung-ujungnya seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak komisi-komisi yang lain tadi, bahwa inilah tempat terakhir kami datang di DPR Komisi 2. Sehingga kalaupun nanti di Komisi 2 ternyata tidak ada timeline, tidak ada target waktu untuk menyampaikan progresnya itu ke ATR BPN untuk ya memberikan jawaban, bahwa karena begini Pak Pimpinan, di register ini sudah ada tanggal, nomor surat, ya, terus subjek perihalnya terkait perkara apa, luasannya terkait apa, semua pihak-pihak terkait dan seterusnya, kronologis lengkap dan segala macam itu dalam satu bundel di ATR BPN. Dan nomor surat ini juga kita sudah sampaikan ke DPR Komisi 2 di tempat ini. Artinya sebetulnya di tempat ini saya setuju dengan fraksi PKB tadi menyampaikan bahwa tidak perlu seharusnya di DPR ya menjadi bagian seakan-akan itu eksekutor, tetapi murni sebagai pengawas yang meminta kinerja mitra sebagai monitoring di DPR ini, yang memberikan juga anggaran sekalian untuk bekerja, meminta hasilnya. Mana dokumen-dokumen, mana data-data, mana permasalahan-permasalahan, mana kasus-kasus masyarakat yang sudah masuk ke Kementerian ATR BPN atau di BPN-BPN baik di tingkat kabupaten kota, kanta, maupun di Kanwil dan seterusnya, minta. Khusus yang di pusat tentu ada ranahnya di sini, di Komisi 2. Dari situlah registernya kita terbuka Pak Pimpinan.
kita terbuka bahwa oh ada yang 5 tahun, ada apa nih? Ada yang 7 tahun, ada apa nih? Siapa pimpinannya? Siapa yang mengoreksi? Siapa yang menjadi decision maker pada saat itu? Siapa dirjennya dan segala macam? Saya pikir ini sangat-sangat bagian dari monitoring Dewan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Yapena sudah menyampaikan bahwa butuh Komisi Agraria Nasional. Saya nggak se-ekstrim Yapena, Pak. JPKP tidak se-ekstrim Yapena untuk membubarkan BPN atau BPN. Tetapi saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan yang ternyata alumni dari ruangan ini, Komisi 2, Ibu yang di belakang tadi, bahwa memang asumsi kami, ekspektasi kami menginginkan supaya Komisi Agraria Nasional atau apapun namanya ini yang berdiri secara independen, seperti yang disampaikan oleh Komisi fraksi PKB tadi, dia harus independen. Hasilnya nanti bisa bersama-sama dengan DPR untuk membuat peradilan tersendiri terhadap permasalahan pertanahan. Tanpa itu, Pak, ini jeruk makan jeruk itu akan berlangsung terus dan tidak akan pernah selesai. Mafia tidak akan pernah terjadi kalau tak ada keterlibatan BPN. Tidak akan terjadi, Pak. Saya kalau misalnya mau bedah ini, ya, dengan teman-teman misalnya BPN, maaf, ya, mafia tidak akan pernah ada, Pak, kalau tidak ada keterlibatan oknum BPN. Tentu berkolaborasi dengan internal maupun eksternal. Terakhir, Pak, saya ingin membaca pantun sebagai bagian dari penyemangat kepada Komisi 2 DPR. Mudah-mudahan segera merekomendasikan terbentuknya Komisi Agraria Nasional atau apapun namanya yang sifatnya independen, lalu kemudian diwujudkan tadi supaya terjadi yang namanya pengadilan pertanahan secara mandiri di luar dari pengadilan umum.